Yesus, kami sangat bersyukur atas hari penuh ini Tuhan. Kami semua Engkau berkati, Engkau lindungi semuanya Tuhan, kebaikan dalam hidup kami sebab ada Engkau dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mulai Tuhan ibadah kami dan kami mau memuji Engkau. Terimalah pujian kami Tuhan dan kami mau memuji Kau dengan penuh dengan sukacita. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidup kita setiap harinya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Yeah, 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 yeah. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Ku percaya kepada Tuhan. Mari katakan, Yesus cinta saya, cinta kamu. Yesus cinta kamu. Yesus cinta kita semua. Semuanya firman-Nya digenapi. Sekali lagi katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini dari awal. Katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Ku percaya kepada Tuhan. Ayo semuanya kita mau bentuk love, kita katakan, Yesus cinta saya. Tunjuk teman-teman di sekitar keluarga kita, katakan amin. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Dalam Mandarin kita kata, Cu Yesu ai wo, Cu Yesu ai ni, Cu Yesu ai ni, Cu Yesu ai ta, Shen Jing Gao Su Wo. Amin. Dari awal lagi dengan penuh semangat kita mau katakan Yesus mencintai kita semuanya. Amin. Dalam bahasa Indonesia katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-puji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Ku percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semua. Siap-siap ya, dalam bahasa Mandarin kita mau katakan, Cu Yesu ai wo, Cu Yesu ai ni, Cu Yesu ai ta, Shen Jing Gao Su Wo, Shen Jing Gao Su Wo, Shen Jing Gao Su Wo.
Sebab di ayat Alkitab berkata bahwa di Mazmur 23 berkata bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tak akan kekurangan kita semua. Dan Ia membaringkan kita di padang rumput yang sangat hijau. Sekalipun kita semua tersesat, Dia sebagai gembala kita, Dia akan segera menuntun kita ke dalam jalan yang benar. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Amin. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Amin. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kau menyertai kami Tuhan, sebab Engkaulah gembalaku Tuhan, takkan kekuranganku. Oh
Kasih setiamu menyertai hidupku. Engkau mengurapiku di depan lawanku. Kebajikan kemurahan-Mu ikutiku. Seumur hidupku akan selalu berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekalipun aku di lembah kelam, aku tidak takut kan bahaya. Ganamu dan tongkatmu yang hiburkanku. Kasih setiamu menerangi hidupku. Engkau mengurapiku di depan lawanku. Kebajikan kemurahan-Mu ikutiku. Seumur hidupku akan selalu berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan kami harap ini semua dapat menyenangkan Engkau. Ini semua Tuhan bisa menyegarkan hati kami. Ini semua bisa membuka hati kami dan pikiran kami lebih lagi Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan apa perkataan Engkau kepada kami Tuhan. Apa yang menjadi clue bagi hidup kami Tuhan. Berkati telinga kami, berkati mata kami, dan berkati hati pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya dalam nama-Mu kami serahkan semuanya kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Jemaat GB Gregorio yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya semua dari kita dapat di dalam keadaan yang baik. Penyertaan Tuhan luar biasa atas hidup setiap kita semua. Dan malam hari ini adalah sebuah ucapan syukur kalau di tengah-tengah keluarga kalau kita masih bisa beribadah, menyembah, memuji nama Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita satukan pikiran, kita mau bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan, segala pertolongan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu kami terima, kami rasakan begitu luar biasa Tuhan. Kami meyakini bahwa Engkau Allah yang luar biasa mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau malam hari ini kami masih bisa beribadah Tuhan. Kami masih bisa lekat dengan Engkau Tuhan dalam pujian penyembahan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberikan firman yang sebentar kami mau dengar, berkati Tuhan supaya kami mengerti. Tidak hanya kami mengerti, tapi kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya ambil dari kisah Zakeus di Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai ke-10 saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil. Karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat yang ke-6, lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa.
Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah menjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan kita mau melakukan kebenaran firman itu. Saya mau garis bawahi di ayat yang ke-10 dikatakan, "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sebelum saya jauh untuk mengupas kisah Zakeus ini, saya akan memberikan sebuah pendahuluan. Di mana begini, setiap hari raya memperingati sesuatu yang penting untuk diingat oleh seseorang atau kelompok. Suku, bangsa, dan negara. Setiap suku, setiap bangsa, setiap agama, setiap negara punya hari raya. Dan bangsa Israel memiliki satu hari raya yang besar disebut Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun diperingati sebagai 40 tahun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, dan betapa Allah begitu mengasihi dan menyayangi bangsa ini. Selama 40 tahun penyertaan Tuhan tiada henti untuk setiap orang Israel. Dan Hari Raya Pondok Daun biasa disebut Hari Raya Tabernakel. 40 tahun bangsa Israel begitu disertai Tuhan luar biasa. Ada tiang awan, ada tiang api, ada mana dari sorga, ada burung puyuh untuk santapan mereka. Begitu dipelihara, begitu diperhatikan. Kenapa? Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Bangsa yang dikasihi Allah. Karena arti kata Israel adalah Prince of God, pangeran, pangerannya Tuhan. Yang menggambarkan bahwa Allah adalah seorang raja, seorang bapa yang besar, dan Israel adalah anak kesayangan. Adalah anak ahli waris kerajaan. Ahli waris kerajaan sorga. Oleh sebab itu sebabnya mengapa Israel menjadi bangsa kesukaan hati Tuhan. Bangsa pilihan Allah. Allah begitu mengasihi Israel. Tetapi, perhatikan baik-baik. Tetapi seiring berjalan waktu akibat politik, perang, penjajahan, Israel melupakan ketetapan-ketetapan Allah. Israel melupakan ketetapan-ketetapan Allah. Israel melupakan perjanjiannya dengan Allah, dan ini merupakan kekejian di mata Tuhan. Oleh sebab itu begitu pula dengan kita. Jangan sampai apa yang kita perbuat ini bukannya menyukakan hati Tuhan, tapi merupakan kekejian di mata Allah. Kepada setiap kita yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita akan diberkati Tuhan luar biasa karena ada perjanjian antara kita dan Tuhan. Tetapi kalau kita berbuat serong, kita berbuat salah, ini merupakan kekejian di mata Allah. Nah, kita mau lihat kenapa Zakeus ada dalam cerita, ada dalam khotbah saya pada malam hari ini. Apa hubungannya Zakeus dengan khotbah tentang Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang? Apa hubungan antara Zakeus dengan bangsa Israel yang begitu dikasihi Tuhan, tetapi bangsa Israel begitu tegak-tenguk sehingga Tuhan marah kepada bangsa Israel? Apa hubungannya? Saya akan coba jelaskan satu persatu supaya malam hari ini kita mendapatkan rema yang baik dalam firman Tuhan. Apa yang hilang dalam kehidupan Zakeus? Apa yang hilang dalam kehidupan Zakeus? Saya catat ada 2 hal yang hilang dari kehidupan Zakeus. Ada 2 hal yang membuat Zakeus tadinya orang baik menjadi orang yang dipandang berdosa. Menjadi orang yang tidak disukai oleh masyarakat Yeriko. Dan ketika dia menjumpai Yesus, hidupnya berubah. Ketika dia bertemu dengan Yesus, hidupnya berubah. Tadinya dia seorang yang mengambil dari seseorang, berubah menjadi seorang yang mau memberi kepada orang lain.
Nah, ada dua hal yang hilang dari diri Zakeus. Yang pertama adalah tujuan hidupnya. Yang hilang dari Zakeus yang pertama adalah tujuan hidupnya. Kita tahu kalau Zakeus itu berasal dari bahasa Ibrani. Nama Zakeus berasal dari nama Ibrani yang disebutnya Zaki. Artinya saleh, murni. Kalau bahasa Yunaninya disebut Zakaios, yang artinya memang saleh dan murni. Yesus tentu tahu siapa itu Zakeus. Dari namanya saja kita tahu bahwa seharusnya Zakeus adalah orang yang saleh dan yang murni hatinya. Tetapi karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Perhatikan baik-baik. Tetapi karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai, ia dibenci oleh warga Yeriko dan menganggap Zakeus adalah orang berdosa. Sebagian besar pemungut cukai punya kebiasaan memeras harta masyarakat untuk memperkaya diri. Nah, kita bisa lihat di ayat yang ke-8 dikatakan begini. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas. Perhatikan baik-baik, garis bawahi kata kuperas. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan dari 4 kali lipat. Di sini terbukti bahwa Zakeus ketika dia mengambil cukai, dia mengambil dengan cara yang paksa. Sehingga ada ditulis, kalau ada yang kuperas, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, Zakeus mengembalikan 4 kali lipat karena dia pernah ada bersalah memeras sesuatu yang di luar kewajiban orang itu harus bayar cukai. Perhatikan baik-baik. Dan di ayat yang ke-7 pun dikatakan setiap orang yang melihat Tuhan mau masuk rumah Zakeus, orang banyak itu bilang apa? Ia menumpang di rumah orang yang berdosa. Berarti dengan kata lain, perikop ini sangat jelas menceritakan bahwa Zakeus adalah orang berdosa. Orang yang pernah menjadi seorang yang pemeras cukai pajak dari warga Yeriko. Nah, alasan kenapa dibencinya pemungut cukai karena ada 3. Penarikan pajak yang memberatkan masyarakat. Yang pertama, pemungut cukai suka menarik pajak yang memberatkan masyarakat. Mereka udah susah, kerjanya susah, harus bayar pajak lagi. Dan bayar pajak itu lebih besar daripada pendapatan mereka. Yang kedua, pemungut cukai menarik pajak untuk pemerintah Romawi. Sedangkan pemerintah Romawi itu menjajah mereka. Jadi seolah-olah masyarakat berkata bahwa Zakeus adalah antek-antek Romawi untuk menyiksa rakyat Yeriko. Pemerintah Romawi dianggap musuh oleh rakyat. Dan yang ketiga, cara yang digunakan pemungut cukai sangat kejam dan tidak adil. Sehingga ada dari mereka berkata dia pernah memeras saya. Itu orang pemeras, itu orang pemeras, itu orang berdosa. Sehingga Zakeus yang tadinya namanya artinya murni dan saleh, karena dia pekerjaannya di ladang yang basah, membuat Zakeus yang tadinya menjadi petugas pemungut pajak yang baik, karena tergiur dengan uang yang berlimpah, Zakeus cenderung mengambil dan menjadi petugas yang tidak jujur, menjadi petugas yang tidak disukai orang, yang dianggap sama orang adalah penjahat. Perhatikan baik-baik. Tadinya Zakeus itu jujur, murni, saleh. Tapi karena perbuatannya, karena tergiur dengan harta berlimpah-limpah yang membuat Zakeus hilang dari pandangan mata Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini, jangan sampai apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita melupakan perjanjian yang Tuhan adakan dengan kehidupan setiap kita. Jangan sampai tadinya kita harus berbuat baik sama orang, kita jadi gak berbuat baik sama orang. Itu merupakan kekejian di mata Allah. Apalagi karena pekerjaan. Pekerjaan saya menuntut saya tidak jujur. Kata siapa begitu? Kita punya pilihan. Kita bisa memilih kita harus jujur atau tidak jujur. Kita bisa memilih kita harus hidup benar, apa kita tidak hidup benar. Kalau kita hidup benar, artinya kita memelihara perjanjian Allah. Tapi kalau kita hidup tidak benar,
Tuhan memandang kita merupakan suatu kekejian buat Tuhan. Dan Tuhan tidak senang akan hal itu. Oleh sebab itu, poin yang pertama yang hilang dari Zakheus adalah tujuan hidupnya. Hidupnya dinamakan orang tuanya orang yang saleh, orang yang murni. Tapi karena pekerjaan yang demikian, yang tadinya tujuan hidupnya murni, saleh, menjadi jahat, berdosa. Seorang pemeras, seorang berdosa. Tapi untung ketika dia ketemu Yesus. Ketika dia ketemu Yesus, hidupnya berubah. Hidupnya kembali ditemukan. Yesus mencari dan menemukan yang hilang. Perhatikan baik-baik. Pada awalnya kita adalah umat perjanjian. Covenant, umat perjanjian. Firman Tuhan dalam Yeremia pasal 31 ayat 33 berkata, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perjanjian itu seperti persetujuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih. Dalam perjanjian itu tentu saja ada ayat-ayat, ada perintah-perintah atau order yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Kalau salah satu pihak lalai, maka perjanjian itu resmi bisa dibatalkan. Betul tidak? Nah, kalau Tuhan udah berjanji sama kita, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kalau Taurat yang Tuhan berikan di hati kita, yang sudah Tuhan torehkan di hati kita, kita langgar, maka perjanjian itu akan batal. Pastikan bahwa kehidupan kita hari-hari ini, kita tidak melanggar order, kita tidak melanggar ayat, kita tidak melanggar perjanjian itu. Karena kalau sekali batal, sekali rusak, akan menyebabkan kita tidak pernah menikmati apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Banyak dari kita tidak bisa menikmati janji Allah. Banyak dari kita tidak bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan akan membawa kita ke tempat yang lebih luar biasa. Tuhan akan angkat kita jadi kepala bukan ekor. Kita gak bisa menikmati janji Allah. Karena apa? Karena kehidupan kita. Karena kita melakukan sesuatu bertentangan dengan perjanjian yang Tuhan berikan. Taurat Tuhan yang di hati kita, kita tidak lakukan dengan baik. Kita tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu banyak dari kita kadang-kadang kita tidak bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan. Karena janji Tuhan itu merupakan perjanjian dua arah. Kita dengan Tuhan. Salah satu yang gagal, maka perjanjian itu batal. Tuhan gak pernah lalai. Tuhan gak pernah salah. Tuhan gak pernah ingkar. Banyak orang Kristen ketika tidak bisa menerima janji Allah, mereka yang salahin Tuhan. Oh, Tuhan yang salah. Tuhan yang begini. Tuhan gak pernah salah. Kadang-kadang kita yang auban. Kadang-kadang kita yang salah. Kita yang lalai. Kita yang tidak menjalankan order yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu pada malam hari ini, pastikan Taurat yang sudah ditorehkan di hati kita, kita ingat, kita renungkan dan kita lakukan. Jangan sampai Tuhan batalkan perjanjian itu. Sehingga kita menjadi anak yang hilang. Kita menjadi orang yang punya tujuan hidupnya hilang. Perhatikan baik-baik. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Perhatikan baik-baik. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Inilah tujuan hidup orang percaya. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Tapi kita hidup untuk Yesus. Untuk dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Inilah tujuan hidup orang percaya. Kita hidup untuk dia. Hidup kita untuk menyenangkan dia. Hidup kita untuk berkenan kepada Tuhan. Pastikan kalau kita mau menerima janji Allah, kita tidak kehilangan arah hidup. Kita tidak kehilangan arah hidupan kita. Kita tidak kehilangan tujuan hidup kita. Bahwa hidup bukan sekedar untuk menyenangkan kita, untuk menyenangkan kepentingan sendiri, tapi hidup untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk menyenangkan kepentingan orang lain. Belajar untuk menyenangkan hati Tuhan.
Belajar untuk berkorban untuk Tuhan. Belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk orang sekitar kita. Firman Tuhan bilang kalau kita kasih minum buat hambaku ini, maka Yesus akan berkenan kepada kita. Yesus senang kepada kita. Orang gak punya baju, kita kasih baju, Yesus senang kepada kita. Kita mau praktekkan kehidupan ini. Kita mau praktekkan kehidupan ini. Bahwa kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk Dia. Hidup untuk Yesus itu adalah bagaimana kita bisa hidup berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman yang kita baca, yang kita pelajari setiap minggu, ini menjadi pedoman hidup kita supaya hidup kita ini benar di negara ini. Benar dalam kehidupan bermasyarakat. Benar dalam kehidupan kita berkelompok. Supaya kita bisa menjaga norma kehidupan, norma budaya. Bahwa kita adalah seorang bangsa Indonesia. Bahwa ajaran Kristen, ajaran kita kebenaran firman Tuhan menjadi kompas yang menentukan arah hidup kita. Supaya kita bisa menjalankan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan peraturan negara ini. Firman Tuhan menjadi pemanis. Firman Tuhan bisa menjadi acuan untuk kita bisa menolong kita. Untuk kita bisa melakukan yang baik, yang benar dalam kehidupan ini. Bagaimana kita baik dengan keluarga kita. Baik dengan orang lain. Baik dengan anak-anak kita, dengan istri kita, dengan suami kita. Kita tidak berbuat yang aneh-aneh, kita tidak berbuat yang jahat, kita tidak berbuat yang menyerong. Tapi kita berbuat yang benar. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak lagi hidup untuk keegoisan kita. Tapi kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk mengasihi orang lain. Bahwa hukum Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah orang lain seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Itulah hukum yang terutama dan tidak ada hukum yang menentang hukum itu. Kita mau belajar. Kita mau belajar, ini adalah perjanjian yang Tuhan berikan. Kalau kita mau belajar demikian, maka hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tujuan hidup kita tidak hilang. Arah hidup kita tidak hilang. Yang poin yang kedua, apa yang hilang dari kehidupan Zakeus? Tadi yang pertama tujuan hidup. Tadinya dia harus hidup baik, hidup saleh, hidup murni. Tapi karena pekerjaannya, akhirnya dia menyimpang, dia kehilangan tujuan hidupnya. Zakeus kehilangan tujuan hidupnya. Tapi ketika dia ketemu dengan Yesus, Tuhan kembalikan tujuan hidup dia. Menjadi tujuan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Poin yang kedua, apa yang hilang dari Zakeus? Identitas sebagai anak. Kita mau lihat ayat yang ke-9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun, apa katanya? Anak Abraham. Kenapa dikatakan anak Abraham? Karena Zakeus taat dan dia melakukan seperti yang Abraham lakukan. Dia taat kepada Tuhan. Dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Identitas sebagai anak yang tadinya hilang, tapi Zakeus dapatkan kembali. Kesetiaan Abraham dapat kita lihat dari Ishak anaknya. Impartasi dari bapa kepada anak. Teladan kesetiaan dan ketaatan ada dalam diri Ishak ketika mau dikorbankan. Ishak ikut Abraham karena percaya Abraham adalah bapaknya. Sama ketika Zakeus, ketika dia ketemu Yesus, dia bilang apa? Tuhan, Tuhan mau menumpang di rumahku. Dia buka pintu untuk Yesus. Dan dia bilang apa? Kalau ketika Yesus mau menumpang di rumah Zakeus, dia bilang apa? Separuh dari hartaku akan kuberikan pada orang miskin. Kalau sekiranya ada yang pernah kuperas, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Kalau udah setengah hartanya buat orang miskin, dia tinggal hidup dari separuh itu. Ketika yang diperas, dia kembalikan 4 kali lipat. Seketika itu juga Zakeus menjadi orang yang miskin. Tapi dia tidak anggap miskinnya itu. Yang penting aku adalah anak Abraham. Aku adalah anak Tuhan. Identitasnya kembali. Dia adalah anak Abraham. Karena orang ini pun anak Abraham. Karena kesetiaan Zakeus. Karena ketaatan Zakeus. Dia kembali kepada Bapa. Dia kembali menerima Bapa. Dia buka hati kepada Bapa. Kepada Yesus. Seperti Abraham meninggalkan segala sesuatu miliknya di Ur Kasdim untuk pergi mengikuti perintah Tuhan. Sama dengan Zakeus pada saat menerima Tuhan dalam rumahnya, ia meninggalkan semua kebanggaannya. Bagi Yesus, bagi dia Yesuslah nomor 1. Bagi dia Yesuslah kebanggaannya.
Apa yang menjadi kebanggaannya? Hartanya. Dia bilang setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada yang pernah kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini menjadi pertanda bahwa pada saat Zakeus menerima Tuhan, ia meninggalkan semua kebanggaannya. Baginya hanya Yesuslah nomor 1. Karena Yesuslah adalah Bapaknya. Hari-hari sekarang banyak identitas kita rusak. Kita lupa kalau kita anak Bapa. Kita lupa kalau kita anak Yesus. Banyak dari kita lama-lama undur daripada Tuhan. Karena masalah, karena pandemi. Yang tadinya rajin ke gereja, kita gak ke gereja lagi. Tapi kita malah undur daripada Tuhan. Padahal kita diberikan waktu kesempatan untuk bisa ibadah online. Tidak semua gereja punya ibadah online. Kalau kita punya ibadah online, kita bersyukur sama Tuhan. Kita bisa mengikuti ibadah. Kita bisa belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu jangan sampai pudar. Jangan sampai pudar identitasnya sebagai anak. Kalau kita lupa kita anak Tuhan, kita gak akan diberkati Tuhan. Kita lupa kalau kita ini bukan anak Tuhan. Kalau kita jauh daripada Tuhan. Kalau kita melanggar perintah Tuhan. Bukti dari seorang itu adalah anak Bapa adalah dia patuh kepada perintah orang tuanya. Patuh kepada perintah Yesus. Orang yang taat kepada perintah orang tua akan menjadi anak kesayangan. Begitu pula dengan Tuhan Yesus. Sekalipun kita nggak bertemu dengan ibadah seperti biasa, kalau kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, kita mau lakukan perintah-perintah Tuhan, maka kita pun adalah anak Tuhan. Ada amin? Yang menentukan seorang anak dan tidak ada bagaimana kita bisa mendengarkan kebenaran orang, kita bisa mendengarkan nasihat dari orang tua kita. Orang tua mana yang gak senang kalau anaknya dengerin orang tuanya ngomong? Semua orang tua bangga, senang kalau anaknya patuh, anaknya taat, anaknya setia kepada orang tuanya. Ya, inilah yang menjadi pokok pikiran saya pada malam hari ini. Yang membuat Zakeus hilang adalah tujuan hidupnya dan status sebagai anak. Dan ketika Zakeus dapatkan kembali, dia menerima Yesus, tujuan hidupnya kembali didapatkan. Identitas sebagai anak dia dapatkan. Karena dia gak cuma sekedar bicara, dia mau melakukan. Setengah dari hartanya aku beri pada orang miskin. Kalau ada yang pernah kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan ketika Yesus bilang aku mau menumpang di rumahmu, Zakeus bilang apa? Silakan. Dia tidak bantah-bantah Tuhan. Dia tidak bantah-bantah Yesus. Ini adalah seorang yang memiliki tujuan hidup yang benar dan memiliki identitas sebagai anak. Oleh sebab itu pada malam hari ini pastikan kita semua memiliki tujuan hidup yang baik. Tujuan hidup yang benar. Kalau kita hidup bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk Kristus. Dan kita mau belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan sebagai bukti bahwa kita adalah anak yang baik. Kita adalah anak yang berbakti kepada Tuhan. Anak yang berbakti kepada orang tua kita, kepada Bapa kita. Itulah yang membuat kita anak-anak Tuhan berbeda. Kita akan diberkati. Dan ketika kita diberkati, kita mau memberkati orang lain. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang kita untuk bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah berkesudahan. Kasih setiamu tidak pernah kesudahan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Pastikan Bapa pada malam hari ini hati kami Tuhan memiliki tujuan hidup yang jelas dengan Engkau Tuhan. Bahwa kami tidak mau hidup menurut keegoisan kami. Tapi kami mau belajar hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup untuk Engkau Bapa yang telah mati untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga belajar Tuhan. Untuk memiliki identitas sebagai anak Tuhan. Anak yang baik, anak yang mendengarkan orang tua, anak yang patuh pada kebenaran firman Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan, yang setia kepada kebenaran firman Tuhan. Yang akan menjadikan kami anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Anak-anak yang Kau kasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pada malam hari ini Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kami beristirahat dengan baik Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus merembah dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat ini kasih Tuhan, angkatlah kedua tangan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa.
Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian dari hari ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kehidupanmu, keluargamu diberkati Tuhan. Kita diberkati untuk memberkati. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.